Hello, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz dengan NIM 5011979. Pada kesempatan podcast pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya dalam mengatasi masalah manajemen risiko. Ya, tanpa panjang kali lebar, saya akan memasuki materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yuk. Upaya-upaya dalam mengatasi masalah manajemen risiko. Untuk mengelola bisnis dengan baik, perlu menerapkan apa yang disebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi perusahaan atau organisasi dari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini meliputi perlindungan terhadap karyawan, properti, reputasi, dan berbagai hal yang penting yang dimiliki perusahaan. Terdapat beberapa cara manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang akan terjadi. Bukan hanya itu, manajemen risiko juga dapat merencanakan upaya pencegahan sebagai antisipasi terhadap berbagai masalah. Jika manajemen risiko ini dapat diterapkan dengan baik, maka berbagai kemungkinan masalah atau hambatan dapat diminimalisir dan diatasi dengan lebih efektif. Cara manajemen risiko ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari identifikasi, asesmen, respon, hingga evaluasi. Baik, cara pertama mengatasi masalah di manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi atau dialami oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga. Identifikasi kemungkinan risiko ini bisa meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, hingga teknologi. Risiko dari berbagai aspek ini diidentifikasi dan dicatat berdasarkan kelompok atau kategori masing-masing. Dengan begitu akan terlihat dengan jelas dan sistematis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam dan dialami di kemudian hari. Dan yang kedua, yaitu dengan cara asesmen risiko. Dalam tahap ini, perusahaan atau organisasi akan memberikan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan didapatkan. Bukan hanya pemimpin perusahaan atau organisasi, asesmen risiko ini juga harus dilakukan oleh individu di masing-masing bidangnya untuk turut menganalisis. Dengan menilai kerugian dan identifikasi masalah yang dapat terjadi, bisa memudahkan perusahaan dalam mengambil strategi penanganan yang baik dan efektif. Sehingga meskipun risiko kerugian tidak dapat dihindari, namun bisa lebih diminimalisir. Hal ini juga berguna untuk melakukan upaya bangkit dari masalah yang dihadapi. Dan cara yang ketiga, yaitu respon risiko. Sesuai dengan namanya, respon risiko dilakukan untuk memilih berbagai langkah atau cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah yang terjadi. Cara ini juga memudahkan pemimpin perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau strategi untuk mengatasi situasi yang ada. Dan yang keempat, yaitu cara manajemen risiko yang dapat dilakukan dengan cara tahap ini tidak lain adalah melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan. Dengan melakukan setiap metode yang telah disusun dapat mengurangi dan menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Dalam penerapannya perlu dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan rencana. Meskipun begitu, setiap tindakan yang dilakukan bisa disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi, sebab tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai situasi yang di luar dugaan. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus peka dalam membaca keadaan sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi dan review. Perencanaan yang telah disusun bisa jadi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai target. Hal ini tentu saja mendapat pengaruh dari faktor lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Tidak jarang kondisi ini akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat sebelumnya. Dengan begitu, meskipun telah melakukan perencanaan manajemen risiko, hal ini tidak bersifat mutlak, melainkan dapat berubah seiring waktu menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Maka dari itu, setiap pemimpin dan individu yang memiliki tanggung jawab dalam perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat. Kemampuan beradaptasi ini menjadi syarat penting yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada dengan baik dan dinamis. Yap, mungkin hanya sekian saja podcast yang bisa saya buat hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Rekan-rekan semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Kesehatan, ikuti protokol yang telah ditentukan dan tetap stay at home. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.